Lalu ini proses atau alur kurikulum MBKM kami di DKV. Ini pertama kami menentukan dulu bentuk kegiatannya. Lalu berikutnya dari bentuk kegiatan tersebut kami sesuaikan dengan CPL mata kuliahnya atau mata kuliah yang dikonversi. Capaian pembelajarannya ya. Lalu berikutnya menentukan beban studi lewat SKS dari masing-masing kegiatan. Lalu setelah mata kuliah konversinya sudah ketemu ya, sudah dipastikan, lalu berikutnya melengkapi perangkat pembelajaran. Jadi termasuk di dalamnya ada RPS, silabus, rubrik penilaian, materi PPT, rancangan tugas atau TOR, dan modul. Nah, setelah selesai semua, kurikulum ini diestafetkan ke masing-masing koordinator program untuk dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Lalu kami juga sudah melakukan sosialisasi ke mahasiswa ya tentang program MBKM ini, dan respon mahasiswa cukup baik. Saat itu banyak sekali yang mendaftar, cuma memang kami hanya membatasi ya karena kondisi pandemi tadi hanya menerima 4 mahasiswa dari masing-masing program. Baik, selanjutnya ke konversi atau pengakuan kredit dan SKS. Baik, di depan adalah konversi mata kuliah dari program MBKM yang sudah kami jalankan. Jadi di magang ada desain pamer pajang 4 SKS, proyek DKV Retail 6 SKS, kerja praktek 8 SKS, semua totalnya 18 ya. Lalu di studi independen ada teknik presentasi 2 SKS, animasi 3 SKS, 3D modeling 3 SKS, DKV desain kampanye 6 SKS, desain masa depan 4 SKS, dan totalnya juga 18 SKS. Meskipun mata kuliahnya yang di studi independen terlihat lebih banyak ya, magang hanya 3, studi independen ada 5, tapi kedua program ini masing-masing bobotnya sama 18 SKS. Lalu bagaimana kita menentukan konversi mata kuliahnya, yaitu dengan menyesuaikan capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajaran di kegiatan MBKM itu sama dengan capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah yang disetarakan. Lalu untuk beban studinya atau SKS, satuan kredit semester, itu disesuaikan waktunya. Jadi jam kegiatan sesuai dengan tugas-tugasnya, bobotnya ya. Jadi satu SKS berapa menit, berapa jam mahasiswa harus tatap muka, dan berapa jam mahasiswa harus mengerjakan di rumah. Itu untuk menentukan beban studi tiap kegiatan dengan beban studi mata kuliahnya. Oke, terus kami juga memberikan benefit untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM. Jadi mahasiswa bisa melaporkan hasil MBKM mereka sebagai tugas akhir. Misalnya di mahasiswa studi independen, yaitu proyek mereka bisa dilaporkan sebagai tugas akhir. Lalu mahasiswa magang, salah satu karya magangnya yang sudah disetujui supervisor dan pembimbing magang pastinya itu dapat diklaim juga sebagai tugas akhir. Tapi ini sifatnya opsional, jadi mahasiswa boleh melaporkan hasil MBKM atau membuat judul baru. Dan bagaimana jika berkelompok? Jadi mahasiswa hanya tinggal mengambil sudut pandang tugas akhir dari sisi yang berbeda, begitu saja.